Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, senang sekali saya Fitri kembali menyapa sahabat dalam podcast Bu Heli, Bawaslu Hulondalo, Edukasi Pemilih, masih dengan informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Dan hari ini kita akan melihat demokrasi ini dari sudut pandang yang sangat penting, yakni dari perspektif mahasiswa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mahasiswa ini dikenal atau sering disebut sebagai agent of change. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya sangat cantik-cantik. Terima kasih ya sudah hadir di podcast Bawaslu pada hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, pio-piohu. Oh, bio-bio. Oke. Dari ini? Ya, alhamdulillah pio-piohu juga. Oke. Nah, boleh nih teman-teman dari mahasiswa, boleh silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu. Namanya siapa, terus prodinya apa, dari mana? Silahkan mulai dari ini dulu deh. Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Kartorejo. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Oke, lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurlinda Rusli. Saya juga dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya juga sejurusan dengan Vanessa, yaitu Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Wah, luar biasa, sangat cantik dan tentunya sangat masih muda ya. Oke, nah teman-teman, sebelum kita memasuki diskusi kita lebih dalam, kita terlebih dahulu mulai dari gambaran umumnya dulu nih di tengah berbagai dinamika politik saat ini. Menarik untuk mendengar bagaimana pandangan dari mahasiswa terkait bagaimana saat ini kondisi demokrasi di daerah kita nih, daerah Gorontalo, seperti yang teman-teman lihat. Boleh dari Nurlinda dulu deh. Ya, kalau dari saya, menurut pandangan saya tuh demokrasi di Gorontalo itu sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dari beberapa hal itu, kebanyakan dari cerita dengan teman-teman saya sendiri di lingkungan kampus, ditanya tuh tentang kayak pilih siapa, apakah pilihannya itu berdasarkan kesadaran sendiri atau tidak. Kebanyakan tuh cuma ngikut-ngikut tanpa tahu visi misi dari calon pasangan tersebut, pasangan calon tersebut. Kalau itu adalah gambaran dari saya. Tapi kalau untuk Kota Gorontalo itu sangat aktif sekali untuk partisipasi begitu. Saya melihat juga banyak untuk kampanye-kampanye, juga masyarakat yang sangat menikmati terkait adanya kampanye tersebut, masyarakat yang aktif dalam partisipasi tersebut. Nah, kalau dari Vanessa nih gimana? Apa ada pandangan lain atau bagaimana? Kalau menurut saya itu sih sebagai mahasiswa, uh, mungkin politik di Gorontalo itu secara prosedural berjalan secara baik, tetapi kalau kita melihat dari substansinya, masih banyak PR seperti ada dinasti politik atau politik kekerabatan, seperti itu. Jadi seperti kalau bapaknya nih mantan Iya. gubernur, anaknya kemungkinan juga akan jadi gubernur ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira menurut pandangan kalian nih di dunia kampus nih, apakah mahasiswa di Gorontalo saat ini apakah sudah cukup peduli terhadap isu-isu kepemiluan? Kalau dari lingkungan kampus, bisa dibilang sebagian besar cukup peduli tentang isu-isu kepemiluan, karena dimulai dari lingkungan BEM, lingkungan HMJ juga namanya organisasi dalam kampus, sudah menggalakkan terkait kampanye tentang pemilu. Juga dalam lingkungan kampus itu mengadakan terkait ini ada kerjasama untuk meneliti tentang politik terkait kepemiluan tadi. Dan tapi kalau dilihat secara garis besar, tidak banyak juga yang tidak tertarik terkait isu-isu pemilu, karena untuk saat ini itu kebanyakan mahasiswa itu lebih tertarik dengan apa yang ada FYP pada TikTok. Jadi lebih kepada apa nih yang lagi trending ya saat ini. Oke, kalau dari Vanessa gimana? Apakah ada pengalaman yang berbeda? Iya, kalau secara kami itu sebagai mahasiswa itu sebenarnya banyak yang kritis, tetapi mengekspresikan
pandangan mereka itu berbeda-beda. Ada yang melalui demo, ada yang berbicara lewat tongkrongan, atau maupun lewat konten media sosial gitu. Menarik ya. Berarti kan intinya nih sudah ada kepedulian ya dalam diri mahasiswa. Tapi di sisi lain juga kan sepertinya banyak nih teman-teman yang juga tidak mau terlibat dalam proses demokrasi. Nah, kira-kira teman-teman bisa jelaskan apa nih yang bisa membuat mahasiswa ini ikut tertarik dalam mengawal proses demokrasi? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Dari Nurlinda, dari kamu, oh dari Vanessa, oke silakan. Kalau dari saya itu kami sebagai Gen Z itu kan lebih memikirkan masa depan, karir, maupun pendidikan dan kebebasan berpendapat. Nah, kami lebih tertarik kepada politik tentang pendidikan kita, lapangan kerja, maupun kebebasan kita dalam berpendapat. Jadi lebih kepada misalnya nih nanti ada pemilihan calon kepala daerah nih. Jadi calon yang memberikan visi misinya ini terkait peningkatan kapasitas, peningkatan pendidikan, terus pembukaan lapangan kerja. Kalian juga akan intinya bisa melihat sesuai dengan visi misi ke depan ya oleh masing-masing calon. Kalau dari Nurlinda nih itu kan untuk ketertarikan ya terhadap isu-isu kepemiluan. Nah, kalau dari Nurlinda kira-kira apa yang justru membuat mereka ini tidak ingin ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi? Tentunya tuh alasan terutama itu pasti dari keluarga. Karena kebanyakan itu anak muda kalau mau melakukan pemilihan itu kepada calon tertentu itu kebanyakan didasari atas dasar pilihan orang tua. Kamu pilih yang ini ya. Orang tua juga nyuruhnya yang ini ya. Jadi kurang adanya kebebasan dalam berpendapat, dalam berpolitik untuk anak. Gak ada hak untuk kebebasan gitu. Selain itu juga terkait yang sudah Vanessa sebutkan tadi itu, karena anak muda itu ingin berpolitik yang bebas, tidak adanya sampai saat ini juga kan masih ada kasus terkait money politik ya, atau yang kita kenal dengan serangan fajar. Jadi kebanyakan itu anak muda kayak ngomong kayak ini visi-misinya bagus, tapi dalam pelaksanaan tim suksesnya itu adanya serangan fajar. Jadi kayak kamu kayak seakan-akan membeli suara itu untuk anak muda sekarang itu menilai jadi kayak secara tidak langsung dia tidak percaya terkait kinerjanya dia sendiri. Itu yang kedua. Juga yang ketiga, kebanyakan kasus politik itu terjadi karena ini bapaknya gubernur, anaknya juga jadi calon gitu. Jadi kayak kebanyakan anak muda udah menilai otomatis sebagian besar pasti dia bakal kepilih melalui suara yang dari bapaknya sebelumnya. Jadi hal tersebut yang bikin anak muda tuh ngerasa apatis karena nggak ada kebebasan berpendapat. Juga dinilai politik yang sekarang ini kurang untuk berekspresinya. Kebanyakan cuma turun-temurun juga. Oke. Nah, kalau dari keseharian teman-teman nih di lingkungan kampus juga maupun di lingkungan rumah nih, kira-kira ada nggak yang melihat atau pernah melihat nggak praktik-praktik di sekitar yang sekiranya ini bisa merusak kualitas demokrasi kita? Dari Vanessa dulu deh. Kalau dari yang pengalaman saya itu money politik. Nah, kita kan sebagai pemilih pemula, jadi kita masih mengikuti perkataan orang tua kan. Orang tua ikut saja, pilih saja ini. Nanti mau kasih doi. Itu paksaan dari orang tua itu. Dia mau bilang pilih saja ini ya, nanti mau kasih doi 200 nya kalau pilih ini. Itu sih money politik. Terus kalau dari Nurlinda? Sebenarnya itu juga sampai saat ini masih menjadi hal yang sangat dikhawatirkan, terutama untuk anak perantau ya. Terkait ada tuh yang waktu pemilihan kemarin yang anak teman saya perantau, orang tuanya nelfon kayak ya udah balik sini, balik dulu nanti dibiayain sama si A, terus kamu pilih sama si A itu ya. Itu juga termasuk ini, terutama selain dari keluarga juga di lingkungan pendidikan banyak yang secara tidak sadar melakukan kampanye secara tidak langsung gitu, kayak ini bagus, si A ini bagus, kalian coba pilih yang ini. Terus ketika ditanya terkait kebebasan kita untuk berpolitik, hak kita untuk berpolitik, misal kayak ditanya kamu pilihnya siapa, aku pilihnya calon A. Terus dia kayak kamu nggak boleh pilih si A, lebih bagus sama si B. Si B itu visi misinya bagus, kinerjanya bagus, sifatnya juga bagus. Jadi
kita nggak ada kebebasan berpendapat. Bahkan kemarin sempat banyak isu ini terkait dalam pertemanan kalau beda calon pilihan itu bakal nggak berteman lagi. Jadi hal itu juga berpengaruh, lingkungan sekitar juga berpengaruh, dan lingkungan keluarga juga berpengaruh, terutama dalam ruang lingkup berpendidikan politik. Baik, tapi nih sebelumnya nih ya, saya mau tanya apa yang disampaikan oleh Vanessa tadi terkait ikut orang tua kan diberikan uang, terus juga yang disampaikan oleh Nurlinda tadi bahwa ayo pulang dulu nanti dibiayain sama si ini gitu. Tapi teman-teman sadar nggak kalau hal ini dalam demokrasi diperbolehkan atau tidak? Kalau dalam demokrasi politik uang itu tidak diperbolehkan. Iya, betul. Iya. Jadi ini jelas ya bahwa apa yang teman-teman share tadi itu adalah merupakan salah satu tindakan pelanggaran pemilu ya. Iya. Nah, dari praktik-praktik yang disebutkan tadi, tentu ini peran teman-teman nih sebagai mahasiswa sangat penting dalam mencegah nih hal-hal seperti ini. Nah, menurut teman-teman kira-kira seberapa penting mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga atau mengawal jalannya demokrasi? Boleh dari Nurlinda dulu. Kalau ya terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri tuh tugas mahasiswa itu sangat penting dalam demokrasi, terutama untuk mahasiswa pemilihan tahun kemarin ya, tahun 2024 itu, di mana mahasiswa itu merupakan pemilih pemula, di mana mereka belum tahu nih untuk melihat visi misinya bagaimana, cara melihat calonnya itu bagaimana. Terus suara terbanyak saat ini kan dipegang oleh mahasiswa ya, kebanyakan pemuda saat generasi muda, iya, generasi muda juga saat ini kan. Betul. Jadi justru karena mereka dalam keadaan banyak yang tidak tahu apa-apa itu tuh sangat penting untuk dibina. Jadi dengan sebanyak jumlah itu dan dengan posisi yang tidak tahu apa-apa itu bisa menimbulkan sisi positif dan sisi negatifnya untuk kedepannya dalam menentukan calon pilihan mereka. Kalau dari Vanessa nih, kira-kira peran tadi sudah berjalan nggak di lingkungan kalian nih? Sudah berjalan, seperti contohnya itu dalam pemilihan kemarin kita sebagai mahasiswa atau generasi Gen Z, pemilih pemula itu kita melalui media sosial kita berperan dalam menjadi penengah dalam isu-isu ada pro kontra dalam pasangan-pasangan calon. Di situ kan ada dalam perubahan undang-undang. Nah, kita sebagai Gen Z itu kita harus menjadi sosial kontrol dalam masyarakat. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira teman-teman ini tahu sebenarnya konsep pengawasan partisipatif itu seperti apa? Kalau secara umum itu kita jika mendapati ada kedapatan isu-isu hoax, kita harus melaporkan ke kanal resmi. Dan kalau yang lebih dekat itu kita kalau ada penyebaran isu hoax dalam grup keluarga itu kita harus menjadi penjernih atau penengah. Contoh kecilnya itu adalah minimal kita punya kesadaran diri untuk bahwa mengenal ini adalah pelanggaran dan tidak boleh dilakukan. Kalau dari kalian selain itu ada nggak yang diketahui bahwa peran kita sebagai mahasiswa dalam mengawal demokrasi ini kira-kira kita harus apa nih? Kebetulan kemarin saya sempat ada beberapa dokumen tuh. Kalau kemarin itu Bawaslu bekerja sama dengan pihak kampus dalam juga melaksanakan seminar-seminar, di mana dalam kerjasama itu mereka memberikan kepada penelitian kepada pihak kampus. Terjadi kemarin pada tahun 2024 sekitar 500-an lebih lah kalau tidak salah mahasiswa ikut terkait penelitian pemilu tahun kemarin. Jadi melakukan pengawasan, mereka meneliti bagaimana proses berjalannya pemilu tersebut, bagaimana transparansinya, bagaimana tugas-tugas mereka dilaksanakan dengan baik atau tidak. Selain itu Bawaslu juga sudah menggelarkan seminar-seminar kepada di pihak-pihak kampus. Pada intinya mahasiswa juga tidak henti-hentinya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Seperti contohnya itu kegiatan kemarin Bawaslu kan juga sudah melakukan kuliah umum bersama teman-teman dari FIS ya. Iya. Kemudian nih kita beralih pada ini Bawaslu sih sebagai lembaga yang mengawal jalannya proses demokrasi, tentu kita sering terus mendorong partisipasi masyarakat ini
termasuk nih teman-teman dari generasi muda. Nah, kira-kira dari pandangan teman-teman, kira-kira apa upaya yang harus dilakukan oleh Bawaslu ini biar semua generasi muda ini ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif? Kalau mungkin dari saya itu kurangnya pendekatan Bawaslu terhadap Gen Z. Kan kalau sekarang Gen Z itu lebih banyak ke nongkrong, badan eksekutif mahasiswa biasanya ada tempat nongkrongnya sendiri. Nanti bisa calling kepada Kresbemnya, terus ikut nongkrong nimbrung, lebih diskusi aktif terhadap mahasiswa. Gitu. Boleh mana? Boleh dari Linda, silakan. Itu juga termasuk juga sekarang kan di era zaman digital ya Kak, apa-apa serba digital, terutama dengan berkembangnya media sosial TikTok ya yang kita tahu, platform TikTok sama Instagram. Jadi kalau dari menurut saya, Bawaslu itu sudah melakukan peran-peran mereka seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, seminar mereka. Tetapi kalau dalam hal seminar itu, kebetulan saya juga pernah mengikuti seminarnya di kampus, cuman untuk minat mahasiswa itu kurang dalam mengikuti seminar itu. Dan saya rasa Bawaslu itu lebih bisa menggunakan media sosial itu platform agar lebih menyentuh isu-isu, terus lebih menyentuh dari kalangan mana saja, karena penggunaan media sosial itu sekarang itu dari kalangan mana saja, dari orang tua, dari anak. Jadi dengan adanya itu, terutama mahasiswa sekarang, anak muda sekarang itu lebih doyan nonton TikTok. Saya rasa lebih pertajam lagi dimaksimalkan dalam hal publikasi kali ya. Iya, dalam hal publikasi. Iya, betul. Dan juga sebenarnya Bawaslu ini sedang gencar-gencarnya ini melakukan publikasi atas apa yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu saat ini. Mungkin hanya saja banyak nih teman-teman mungkin tidak follow akunnya Bawaslu. Bawaslu juga terus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, menurut teman-teman ini kan termasuk juga ya teman-teman sudah diberikan sosialisasi oleh Bawaslu. Apakah ini sudah menjangkau keseluruhan teman-teman di kampus atau bagaimana? Kalau dari saya itu sebenarnya sudah menjangkau, tapi belum semua populasi mahasiswa. Nah, mungkin melalui podcast-podcast seperti ini, dengan video yang lebih edukasi dan yang lebih relate dengan kehidupan Gen Z. Kehidupan Gen Z ya, jadi yang lebih FYP mungkin. Iya. Mungkin lebih kreatif lagi kontennya. Jadi dia adalah CEO yang bernyawa. Oke. Nah, teman-teman, tentu kalian juga kan punya kepentingan apalagi dari jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan. Tentu akan banyak butuh data-data dari Bawaslu seperti berapa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, menurut teman-teman ini Bawaslu sudah cukup transparan nggak dalam memberikan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk misalnya penelitian kah, untuk apa gitu? Kebetulan dalam bulan kemarin ya saya dapat tugas terkait meneliti tentang peran Bawaslu dalam menghadapi netralitas ASN di Kota Gorontalo. Kebetulan juga saya menemukan jurnal ya terkait adanya pelanggaran, masih banyak pelanggaran juga. Di situ juga disebutkan bahwa tugas-tugas Bawaslu, disampaikan peran-peran Bawaslu di situ, bagaimana pelanggarannya disampaikan, juga mulai dapat data dari Bawaslu. Kalau menurut dari jurnal temuan saya, mungkin cukup transparan ya, atau memang yang data-data penelitian itu masih kurang untuk saya dapat di jurnal, tapi berdasarkan dari sumber-sumber website sudah cukup banyak membantu penelitian juga untuk menemukan data-data pelanggaran tersebut. Kemarin penelitiannya di mana, di daerah mana? Kemarin itu ini Kak, bukan penelitian turun langsung, tapi penelitian mencari dari mendapatkan data-data dari jurnal. Jadi tidak minta datanya secara langsung ke Bawaslu-nya enggak? Iya. Jadi cuma melalui searching Google ya. Iya. Dan sudah banyak yang dipaparkan oleh Google ini. Alhamdulillah udah banyak. Kalau dari Vanessa? Lumayan, Bawaslu sudah lumayan transparansi, seperti yang saya pernah searching lewat situs Bawaslu itu pas pemilu kemarin, bilangnya sudah cukup edukatif dan lengkap data-datanya.
Jadi sebagai informasi juga nih kepada teman-teman mahasiswa bahwa di Bawaslu itu sebenarnya kita sudah cukup transparan dan juga pelayanan kita terhadap keterbukaan informasi ini sudah sangat luar biasa. Namun ada batas-batas yang kayak ada informasi yang dikecualikan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh data terkait apa ya bisa langsung menyurat ke Bawaslu. Mungkin akan disampaikan bahwa data ini tidak bisa diberikan. Kalaupun diberikan itu harus ada kesepakatan bahwa ini hanya untuk cukup sebagai bahan penelitian saja. Oke nih terakhir kira-kira apa pesan teman-teman nih bagi generasi muda di Gorontalo ini agar bagaimana mereka lebih peduli dan juga aktif dalam mengawal jalannya demokrasi? Dari Vanessa dulu. Mungkin singkat saja, jangan gadaikan masa depan kalian hanya dengan 100.000. jangan hanya dengan kata serangan fajar, tetapi masa depan kita hancur karena salah pilih pemimpin. Iya, dari Nurlinda. Sama juga ya, kurang lebih sama. Dengan menggadaikan masa depan kalian hanya karena serangan fajar, uang 100 atau 200 itu tidak seberharga bagaimana kedepannya kalian dan anak-anak kalian nanti dalam di masa depan dan menentukan pendidikan kalian. Karena kan yang menentukan langkah dan masa depan kalian itu bagian besar itu diatur oleh pemerintah terkait aturan-aturannya. Jadi teman-teman, seberapa menggoda pun uangnya, tetap pada pilihan kalian. Tetap tegas sama yang salah tetap salah. Iya, betul. Jadi mau siapapun yang memberikan uang, kalau kita sudah yakin dalam untuk salah satu calon nih, kita jangan sampai tergoda oleh beberapa pun yang ditawarkan ya. Iya, oke. Terima kasih banyak ke teman-teman dari Universitas Negeri Gorontalo atas pandangan dan juga pengalaman yang sudah di-share bersama kita, bersama sahabat Bawaslu. Dan dari diskusi ini kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal mengawal, mengawasi, dan memastikan prosesnya berjalan jujur dan adil. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan sahabat Bawaslu. Jangan lupa follow terus akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial dan dengarkan terus episode podcast lainnya untuk informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Fitri mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.